Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qadarana bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Malam Jumat kali ini kita dapat bersilaturahmi kembali, di mana kita sudah lama ya teman-teman sekalian, luar sekalian tidak bersilaturahmi dikarenakan karena suatu hal COVID-19 ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahmi dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Khusyuk fi Sholat. Kita beralih kepada kitab Al-Khusyuk fi Sholat Bidul Kitab wa Sunnah. Artinya apa? Khusyuk dalam sholat menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya. Sebelum masuk ke kitab Al-Khusyuk fi Sholat Bidul Kitab wa Sunnah, ada sebuah hikayat atau cerita di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Ceritanya begini. Ukiya anal Imam Al-Ghazali soro imaman fi masjidi walau akhun ismu Ahmad lam yaktali bi faqala al-imam li ummi ya ummi li akhi Ahmad bin Ibtidabi di sholat. Jadi ceritanya Imam Ghazali itu kan, Imam Ghazali itu ulama besar ya. Ulama besar disebutnya gelarnya itu Hujatul Islam ya, Hujatul Islam, hujahnya Islam ya. Imam Ghazali itu di kampung halamannya suka menjadi imam ya, suka menjadi imam. Namun maaf, dia itu punya adik yang namanya Syekh Ahmad ya. Syekh Ahmad ini ketika Imam Ghazali menjadi imam, Syekh Ahmad ini adiknya tidak pernah menjadi makmumnya. Makanya Imam Ghazali komplain ke ibunya, wahai ibu, kalau bahasa kita, kalau bahasa Arabnya, ya umi muri akhi Ahmad bil iktidai ini, wahai ibu, tolonglah bicara ke adikku Ahmad, suruh dia untuk mengikuti atau berjamaah denganku, supaya masyarakat itu tidak menyangka atau tidak mengira aku itu punya masalah atau punya akhlak yang jelek. Maka fa'amaratu bizalika faqtadihi, maka ibunya mendatangi Syekh Ahmad dan berkata, wahai Ahmad, kenapa engkau tidak ikut sholat berjamaah dengan kakakmu Imam Ghazali? Kata ibunya. Maka setelah dinasihati oleh ibunya, maka Syekh Ahmad ikut berjamaah dengan Imam Ghazali. Maka ketika ikut bersolat berjamaah, maka Syekh Ahmad ini muparokoh memisahkan diri dari berjamaahnya Imam Ghazali. Kenapa demikian? Sebab Syekh Ahmad melihat ketika Imam Ghazali menjadi itu keluar dari seluruh tubuhnya itu darah. Otomatis kan kalau orang keluar darah ketika sholat banyak, berarti sholatnya batal. Maka ketika Imam Ghazali menjadi imam, Syekh Ahmad melihat, oh kakaknya ini ketika sholat keluar darah dari tubuhnya itu, maka dia memisahkan diri. Maka sudah beres sholat, Imam Ghazali bertanya kepada adiknya ini Syekh Ahmad, wahai Ahmad, kenapa engkau memisahkan diri? Apa alasannya memisahkan diri dari berjamaahku? Maka Syekh Ahmad, ini ra'aitu batnaka mamlu'an bidami, aku melihat bahwa seluruh tubuhmu dipenuhi dengan darah. Maka Imam Ghazali sadar, oh ternyata lamun cepat sudah marumasa. Oh sadar tadi ketika Imam Ghazali menjadi imam, ia sempat memikirkan masalah fikih, masalah ilmu yang berkaitan dengan darah haid. Makanya Syekh Ahmad melihatnya keluar
darah dari tubuh Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali pas sholat ia ingat masalah darah mutakhayro, masalah darah haid wanita. Maka Imam Ghazali bertanya kepada Syekh Ahmad, wahai adikku, dari mana kau mendapatkan ilmu yang seperti ini? Disebut ilmu mukasapa, ilmu laduni. Dari mana engkau mendapatkan ilmu yang seperti ini? Maka kata adiknya, aku berguru kepada Syekh Al-Utaki, ya. Syekh Utaki ini adalah ulama yang sangat luar biasa ilmunya, tapi sangat sederhana. Dia itu pekerjaannya adalah tukang sol sepatu, tukang sol sendal. Ulama itu padahal luar biasa, tapi dia itu pekerjaannya apa? Ngesol sepatu atau sendal, ya. Ini ulama besar juga, tapi pekerjaannya seperti itu. Kalau Imam Ghazali kan berfatwa, ya, dan sebagainya, menjadi memberikan fatwa. Tapi ulama ini pekerjaannya ngesol sepatu, sendal biasa pas di pasar gitu ya, nggak kelihatan kayak ulama. Maka Imam Ghazali pergi menuntut ilmu kembali kepada Syekh Al-Utaki ini. Maka Imam Ghazali berkata kepada Syekh, uridu an akhidal ilma minka wahai Syekh, saya pengen belajar kembali kepadamu wahai Syekh. Faqala la'allaka la tatiku itu ata amri. Wah, kau katanya tidak akan mampu belajar denganku, kata Syekh Al-Utaki ini, ya, yang tukang sol itu. Kau tidak akan mampu belajar denganku, kata Imam Ghazali. Insyaallah saya mampu. Setelah begitu, setelah sepakat, maka pertama langsung guru Imam Ghazali ini, Syekh Al-Utaki ini, pakola aknis hadil arma. Maka Imam Ghazali, ulama besar, diperintahkan membersihkan lantai. Sok atuh ku guru mah coba sunah, silakan kalau mau berguru kepadaku, bersihkan lantai. Itu bersihkan lantai yang kotor semuanya. Imam Ghazali badannya nak pembersih, badannya nak alat pembersih sapu. Dicegah, jangan pakai sapu. Pakai tangan. Pakai ulama besar. Pakai tangan diambilnya. Udah beres, ada lagi yang lebih kotor. Pas Imam Ghazali membuka bajunya, gak usah dibuka, kerjakan saja seperti itu. Pas mau dikerjain, udah kata saya ini, udah kamu pulang saja ke rumah. Pulang. Maka ceritanya singkatnya, Imam Ghazali pulang. Setelah itu maka dia bertafakur di rumahnya dan akhirnya mendapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti atau hikmah daripada cerita ini, yang pertama, kita ya sebagai manusia biasa kadangkala kalau sedang sholat suka inget kuliah. Oh nanti mata kuliah apa ya? Oh nanti UTS. Nanti kalau UTS contekan ada ya. Suka ingat. Itu suka ingat. Manusiawi. Imam Ghazali saja yang Hujatul Islam pernah seperti itu, apalagi kita. Maka dengan mengkaji Alkitab Al-Sufi Sholat Bidul Kitab wa Sunnah, mudah-mudahan minimalnya kita dapat meminimalisir ya, atau sadar ketika kita memikirkan sesuatu, kita kembalikan lagi kepada jalurnya. Minimalnya setelah ngaji kitab ini ada remnya. Jadi pas kita sholat ngelamun sesuatu, minimal kembali ke ada rem. Jangan sampai masuk jurang. Jongjonya masuk jurang. Gitu, tidak seperti. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua dari cerita itu adalah pentingnya menuntut ilmu. Imam Ghazali yang gelarnya sudah Hujatul Islam tetap menuntut ilmu, apalagi kita kalau orang nggak datang menuntut ilmu, saya udah tahu ini, merasa sudah pintar, ya, merasa paling pintar. Hati-hati kalau di hati kita sudah ada merasa saya paling keren,
saya paling pintar, nilai kuliah saya atau IPK saya 4, sekian. Hati-hati. Bersihkan dengan istighfar itu adalah sombong yang sangat lembut, ya. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, man asbata li nafsi tawaduhan fa huwa al-mutakabbiru haqqan, ya. Barang siapa yang merasa dirinya tawadu, merasa dirinya sudah baik, merasa sudah soleh, asa pang solehna we jeung pangkasepna. Nah, maka fa huwa al-mutakabbiru haqqan, berarti kita termasuk orang yang sombong. Saya tidak akan masuk ke sana terlalu jauh, ya. Hati-hati kalau seperti jadi. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, kecuali kepala antum sudah masuk liang lahat, baru antum selesai menuntut ilmu. Jangan udah nikah nanti pas nikah, kalau sekarang giat-giat menuntut ilmu, pas nikah mah tidak pernah nyempetin. Jangan, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, kecuali kepala kita masuk liang lahat, masuk kubur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk liang lahat, baru berhenti. Dan ilmu Allah itu tidak akan habis, nggak akan habis, ya. Kan dalam surat Al-Luqman itu, walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhur mana fida kalimatullah innallah azizun hakim. Kalau seandainya pohon-pohon yang ada di bumi dijadikan pensilnya, pohon-pohon yang ada di alam dunia ini, lalu lautan dijadikan tintanya, lalu misalnya lautan yang satu ini habis, lalu ditambahkan lagi 7 lautan, mana fida kalimatullah, ilmu Allah itu tidak akan habis, ya. Makanya jangan berhenti menuntut ilmu. Pas udah nikah, baru saja nikah udah berhenti nuntut ilmu, justru jangan berhenti ajak istri nuntut ilmu. Siap? Insyaallah. Kalau mau nikah di sini aja, ya. Ya, nanti tinggal daftar, ya, di jadwal. Beres lulus dulu, tapi lulus dulu. Saya dulu pas beres skripsi udah beres baru nikah. Jangan dulu mau ini, ya. Bereskan dulu, nanti udah beres wisuda, besoknya nikah di sini. Wah, subhanallah. Harus diniatkan, ya. Niat itu adalah ibadah. Niat itu adalah sumber pahala, diniatkan. Nah, nanti saya beres kuliah, saya nikah di Masjid Al Hidayah. Itu jadi ibadah, walaupun tidak jadi antum misalnya udah dapat pahala. Man hama bi hasanatin walam yamalha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berniat sesuatu tapi karena ada sesuatu itu tidak dilaksanakan, maka tetap kutibat atau dituliskan amal kebaikan, ya. Tuh. Nah, ya, gimana tadi ceritanya? Menuntut ilmu itu, ya, menuntut ilmu. Udah ini, ya. Ilmu sabab itu adalah kunci kesuksesan. Alla yusila ila sa'adah ila bil ilmi wal ibadah. Ini baru mukadimah dulu, ya, belum masuk ke kitab ini. Jadi kita tidak akan sampai kepada kesuksesan, kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah, ya. Kecuali dengan ibadah, maka ilmu jangan ditinggal. Yang ketiga, hikmah daripada cerita Imam Ghazali tadi, yaitu tentang pentingnya menjaga kebersihan hati. Sebab kehusuan di dalam sholat tidak akan Allah datangkan kecuali apabila hati kita bersih. Kalau Imam Ghazali hatinya tidak bersih, mana mau? Oh maaf, saya harus bersih-bersih lantai, saya ini ulama besar. Oh mohon maaf. Kan biasanya kan kalau ini ada ego gitu, ya, merasa, oh masa saya harus bersihkan ini, saya ulama besar, kamu ini tukang sol, masa kamu nyuruh-nyuruh saya bersihkan lantai. Nah, tapi Imam Ghazali intinya itu mengajarkan tentang kebersihan hati dari sifat-sifat sombong, ujung, beria, ya, dan sebagainya.
itu mengajarkan kita harus berusaha menjaga kebersihan hati. Namanya manusia pasti kadangkala, apalagi ketika anak muda, misalnya ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu hal, ada calon mertua jadi pengen kelihatan, itu manusiawi. Tapi kalau seperti itu cepat bersihkan lagi, astagfirullah. Jadi nggak apa-apa itu kalau niatnya kita sudah karena Allah, tiba-tiba ada calon mertua, jadi kita itu jadi hati kita jadi pengen kelihatan sama mertua, maka obatnya cepat istighfar. Itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau kebablasan nggak istighfar, itu bahaya ya. Jadi istighfar. Jadi kita harus senantiasa berusaha menjaga kebersihan hati. Manusiawi pasti dalam satu saat, karena itu iman itu kadang tambah kadang kurang. Kadang ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang tiba-tiba pengen merasa disanjung atau merasa bangga, maka cepat bersihkan, istighfar, astagfirullah. Tadi pas ngaji tadi suaranya agak dikeras-kerasin, tadi bagus, ternyata ada ahwat di atas, bisa istighfar ya misalnya. Itu suka ada manusiawi ya. Kita itu tidak akan sampai ke ikhlas sebelum ria dulu. Awal-awal pasti ria dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, misalnya dengan datang ke sini, kadang-kadang kita belum ikhlas, kadang-kadang ada faktor lain. Tapi insya Allah ikhlas tidak langsung ikhlas, tapi harus belajar. Naik sepeda juga tidak langsung yang naik sepeda, tapi belajar dulu, gebru dulu baru bisa seperti itu ya. Nah itu hikmahnya. Jadi hikmahnya itu dari cerita tadi, yaitu satu manusia ketika sholat itu kadang mengingat sesuatu, tapi kita harus cepat kembali. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu. Yang ketiga, pentingnya menjaga kebersihan. Masih ada ya? Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk ke kitab Al-Husu fi Shalah Fiduil Kitab was Sunnah. Ini karya Syekh Said bin Ali Al-Wahab Al-Qahtani. Ini termasuk ulama kontemporer ya. Jadi sebenarnya bukan kitab aslinya, tapi kitab rangkuman saya saja dari beberapa kitab, dari kitab Al-Usul fi Shalah Fiduil Kitab was Sunnah, lalu kitab Al-Jami' li Ahkami Shalat karangan Syekh Abu Muhammad Iyas kalau nggak salah. Nah, kita akan bahas bersama ya. Masuk di bahasan pertama, Syekh Said bin Ali Al-Wahab Al-Qahtani di sini membahas yang pertama itu masalah definisi khusyuk ya. Kan tadi kita ini al-khusyuk kalau bahasa Arab al-khusyuk bis sholat. Al-khusyuk itu kalimat masdar khosya'a yahsya'u khusyu'an fahuwa khosi'ani khosi'un. Nah kalau bahasa santri qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosi'ani khosi'atun. Itu isim fa'il itu menunjukkan pada jama'. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosi'un. Lalu apa definisi khusyuk itu? Definisi khusyuk menurut Ibnu Qayyim, menurut bahasa khusyuk itu adalah al-inkhifadu wa dhillu was-sukun. Artinya merasa rendah hati, merasa hina, dan disertai ketenangan. Itu khusyuk. Jadi arti khusyuk secara bahasa itu adalah itu, rendah hati, merasa hina, dan disertai ketenangan. Ada orang jalannya, misalnya ihwa sekalian, ada teman jalannya itu tunduk, khusyuk menurut bahasa ya, khusyuk. Jadi jangan diganggu, mungkin sedang berzikir dia itu pas jalan. Subhanallah, putus gitu. Mungkin sedang berzikir, khusyuk itu. Jadi khusyuk itu rendah hati,
merasaina dan tenang. Gitu. Disapa juga tenang we ngelayan. Khusu menurut bahasa ini. Jadi khusu menurut bahasa adalah tunduk atau rendah hati, merasa hina ya. Ini dari mana Ibnu Qayyim? Bukan ngarang-ngarang ya. Ini Ibnu Qayyim itu ini referensinya dari Al-Qur'an. Misalnya di Al-Qur'an surat Fussilat ayat 39 Allah berfirman, "Wa min ayati annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaiha ma'ahtazzat wa rabbat." Wa min ayati, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, annaka taral arda, kau melihat bumi khasyiatan, kering, tandus. Melihat pohon-pohon di bumi kering, tandus. Coba kalau pohon yang kecil itu bahasa Sundanya mah eurik, jadi mah apa? Eurik. Atau pohon apa kan? Pohon kalau tandus, kalau kekeringan tunduk ya. Tunduk kan? Atau bunga layu tunduk kan? Nah itu jadi khosiyatan itu kalau di sini bahasanya kering tandus berarti menunduk. Atau dalam surat Al-Hasyr ayat 21 ini makna husunya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa husu itu rendah hati, merasa hina dan tenang. Dari mana Ibnu Qayyim bisa mengatakan seperti? Dari Al-Qur'an. Kata husu itu misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Kata Allah berfirman, "Lau anzalna dzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Ini artinya, lau anzalna hadzal Qur'an, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini pada gunung, la ra'aitau khashi'an mutasaddian, engkau akan melihat gunung tersebut tunduk ya, tunduk dan terpecah belah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Gunung yang begitu kuat, kokoh ya, kalau diturunkan Al-Quran ke gunung maka gunung itu akan tunduk dan hancur, terpecah belah ya. Kita makan kalau dibacakan Al-Quran kalah ngantuk ya. Gunung mah tunduk, hampir terpecah belah kalau seandainya Quran diturunkan ke gunung. Tapi aneh kalau kita dibacakan Quran, gunung yang keras bisa tunduk tapi kita kalah nunutan. Itu kalah ngantuk, ada apa? Berarti keimanan kita harus diasah. Ya ini dengan datang ke sini sedang mengasah keimanan. Jadi arti usul itu seperti itu. Khosyian apa? Khosyian mutasodian istiqamatisyatillah. Bisa belum ah? Berarti ya. Jadi gitu ya. Mungkin sekarang usul menurut bahasa saja ya. Jadi definisi usul menurut bahasa. Jadi usul menurut bahasa adalah al-inhibad wa dilu wa sukun, rendah hati. Tapi jangan jangan pesimis. Buah sholat itu usul kemarin teh. Jadi mau sholat dan enggak usul kemarin, jangan. Insya Allah ya, kalau imam fokus dengan bacanya, memperhatikan makmumnya, insya Allah imam tahu rukun-rukunnya, berarti insya Allah termasuk khusyuk. Ketika jadi makmum menyimak bacaan imam, mendengarkan, menyimak bacaan imam, ikut gerakan imam, insya Allah termasuk khusyuk. Namun di kitab ini akan kita pelajari khusyuk yang lebih tinggi, karena ada orang sholat, kata Syekh Hasan bin Atiyah, sholatnya sama tapi nilainya antara langit dan bumi, saking jauhnya. Jadi saking jauhnya kehusuannya. Jadi kalau kita kehusuannya sudah sampai ke puncaknya, maka sholat kita itu akan tuhilul abda limunajatillah. Sholat itu akan terasa menyenangkan, senang, karena sedang bermunajat kepada Allah, sedang bercengkrama dengan Allah. Kata Nabi, "Hubiba ilayani sawatidi wa ju'ilat qurratu aini fi sholat." Dijadikan rasa cinta, rasa indah kepadaku, akbe manusia biasa, kata Rasul, kepada wanita dan yang wangi-wangi atau yang baik tapi waju ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan nikmat terbesarku
sururun azimun, dan kebahagiaan terbesarku yaitu ketika aku melaksanakan sholat. Kalau kita menyenangkan atau mengesalkan gitu. Menyenangkan. Jadi sholat yang sudah sampai, sudah benar-benar itu sholat itu akan terasa menyenangkan, senang, tenang, nikmat, karena sedang bermunajat kepada Allah. Tapi itu tidak mudah, perlu ilmu dan perlu keinginan, perlu cita-cita bahwa sholat kita pengen khusus. Cita-cita jangan saya nanti mau menjadi pengusaha, saya nanti mau jadi misalnya bekerja di Pertamina dan sebagainya. Boleh punya cita-cita, tapi jangan sampai kita tidak punya cita-cita untuk khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan dengan punya cita-cita khusyuk dalam sholat, mudah-mudahan Allah mencatat kita tergolong orang yang khusyuk dalam sholat, walaupun pada kenyataannya kita tidak khusyuk. Banyak ingat mantan, banyak ingat kuliah dan sebagainya ya. Jadi yang penting punya keinginan yang kuat, punya niat, insya Allah dicatat sebagai orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang yang khusyuk dalam sholatnya, ya, yaitu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kajian malam ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Kita bertemu di minggu yang akan datang, ini setiap minggu.